Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Halo sahabat Rosari, ketemu lagi dengan kami di podcast Ngopi Rosari, podcastnya Rumah Sakit Polri. Ya, bersama saya Evi Miranti, psikolog, bersama sahabat saya KBP Julfa Isnianto, SKM Mas. Pak Jul, ya. Hari ini kita ketemu lagi sama sahabat Rosari dengan tema yang berbeda lagi nih. Memang podcast Ngopi Rosari temanya beda-beda gitu. Terus. Tapi nanti bisa balik lagi. Tenang aja gitu ya. Tema kali ini spesial, yaitu tentang Tour of Duty and Tour of Area. Kenapa ngambil tema hari ini? Pak Karupin nanti bisa jawab. Ya, soalnya siapa narasumber kita hari ini? Ya, narasumber kita hari ini ya seperti biasa, Kepala Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Haryanto, spesialis penyakit dalam. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Selamat datang kembali. Sekarang kita juga di kedatangan, kebetulan beliau juga menjabat sebagai Kabak WI, mungkin akan bergeser ke Jawa Tengah. Selamat pagi Dokter Kombes Pol Dr. Agustinus MHT. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Tema hari ini kan tadi beda ya. Beda. Tour of Duty and Tour of Area. Gitu ya. Kenapa Pak? Diangkat tema yang beda lagi nih sama yang kemarin ya. Ya, jadi gini Pak Miranti dan Pak Julfa, Agus dan ini kita bikin podcast ini lain daripada yang lain. Jadi sentuhan-sentuhannya bisa masuk sini. Ada yang kemarin tentang masalah kesehatan, ada yang senior police to talk. Nah, sekarang Tour of Duty, Tour of Area. Ini bertepatan dengan rekan kita, Dr. Agus ini yang sudah 1 tahun sebagai rekan kita, sebagai Kabak WI, kemudian saat ini akan bergeser ke Polda Jateng sebagai Kapidokes Polda Jateng. Tour area lagi. Tour of Duty, Tour of Area itu pasti. Ini untuk memotivasi generasi muda juga bahwa Indonesia itu luas. Jadi suatu saat pimpinan atau organisasi itu mengharapkan kita untuk dinas di suatu tempat, di suatu jabatan tertentu, ya panggilan itu harus kita laksanakan dengan sukacita. Baik ya. Jadi sahabat Rosari siap-siap ya, hari ini pembelajarannya banyak lagi ya tentang Tour of Duty and Tour of Area gitu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari Kombes Pol Dr. Gigi Agustinus? Perhatikan ya, saya mau tanya dulu nih nanti ya. Dokter, biasa pertama kita mau tahu dokter pertama kali dalam dunia kepolisian gitu ya, ceritanya seperti apa dok? Ya, jadi gini Mbak, sama sebetulnya saya mengawali dengan Pak Karungkit ya. Dulu ada namanya Perwira Militer Sukarela Beasiswa ABRI waktu itu kan ya, waktu itu masih gabungan antara Polri dan TNI, sebutannya ABRI. Beliau masuk tahun 89, saya masuk tahun 93, dan statusnya waktu masuk kami itu masih mahasiswa. Beliau mahasiswa kedokteran UGM, saya mahasiswa kedokteran gigi UGM. Sama-sama dari UGM. Ya, jadi dengan persyaratan tertentu waktu itu saya masuk di semester 9 waktu itu. Seleksi, lulus, kemudian cuti. Nah, kemudian kami dididik di Kodik AL waktu itu. 4 bulan selesai, balik lagi ke kampus nih. Setelah menggunakan helm 3 bulan basis, nah kembali dengan sempoyongan karena habis kena tekanan helm. Nah, kita lanjutkan lagi sampai selesai, baru penempatan. Penempatan saya yang pertama adalah di Sulawesi Tengah. Tahun berapa itu? Tahun 96. Tahun 96. Nah, dulu sudah Sulawesi Tengah ya? Apa masih Sulawesi Utara? Sudah Sulawesi Tengah, awal-awal Sulawesi Tengah. Ya. Perpisahan itu, dan waktu itu Pak Kapoldanya masih Kombes ya. Nah, kami pertama sana, kemudian sempat juga kami ditugaskan di Polisi Umum. Jadi Lakar Kasat Sabara waktu itu di Polres Toli-Toli. Bukan sebagai dokternya. Iya. Jadi merangkap Kapolri, merangkap sebagai Kasat Sabara. Jadi di situ
saya harus meninggalkan istri saya di Palu, saya harus ke Toli-Toli naik kapal itu 16 jam, kapal kayu. Ya, jadi saya mengenal tugas sebagai Kasat Sabara di sana. Jadi sebagai dokter, sebagai Kasat Sabara di Polres juga. Itu udah beda itu ya, udah beda ya. Itu pengalaman. Udah beda tempatnya itu. Yang mungkin hanya 1-2 orang yang berkesempatan mengalami tugas seperti itu. Jadi mengawali dari situ. Kemudian Dikbang dari sana Selapa, Sespim dari sana Selapa, baru setelah Sespim pindah ke Jogja dan selanjutnya terus berpindah-pindah seperti tema tadi, Tour of Area, Tour of Duty dari Karungkit, Kabidokes, kemudian jadi KLKOK, kemudian terakhir Kabak WI, dan ini kembali ke Kabidokes lagi. Berarti dulu tahun 96 itu Selapanya dari Sulteng. Tahun 2003. Jabatan waktu itu apa Pak Haji? Karungkit. Ya. Karungkit di Palu. Iya. Berarti waktu itu jabatan sahabat kasatnya dilepas, sudah tidak jabat lagi atau masih menjabat? Waktu itu di Toli-Toli itu hanya 1 tahun. Oh, 1 tahun. Setelah 1 tahun Pak Kapolda menanyakan ke saya, mau lanjut di polisi umum atau balik lagi ke Dokes? Ya. Nah, itu pertanyaan yang menantang dan waktu itu saya jawab ya dengan idealisme saya bilang, menurut jenderal saja baiknya bagaimana. Susah itu loh. Itu sulit Ya, betul sulit. Tapi kalau idealisme ya ini sebagai anak buah pimpinannya seperti apa. Tapi pimpinan yang bagus kita ini direkrut sebagai profesional di bidang kesehatan. Nah, jadi sebagai Pak Kapolda juga seorang yang wise. Oh, ini lebih berkembang ke bidang kesehatan gitu. Itu off duty-nya. Diawali dari sana. Terus akhirnya ngambil di pilihan dari Pak Kapolda akhirnya menjadi Karungkit. Akhirnya mungkin beliau memutuskan kembali ke Dokes dulu. Kembali ke Dokes ya. Tahun berapa itu jadi Karungkit dulu di Sulteng itu? Sulteng itu sekitar 96 tambah ya tahun 2000-an ya. 2000-an. Pangkat AKP waktu itu. Nah, terus dari pangkat AKP jadi Karungkit di sana. Terus sekolah Selapa ke Jakarta ya, tahun 2003 ke Jakarta. Setelah selesai sebetulnya harapannya sih pindah dari sana. Tapi kembali lagi pimpinan menugaskan saya untuk kembali lagi ke sana. Pimpinan merasa diher lagi tidak ada kata lain siap. Siap. Balik lagi Sulteng gitu ya. Jadi kembali lagi ke Sulteng gitu lagi. Ya. Oke. Terus tur areanya dari sana kemana lagi ya? Dari Sulteng kemudian 2008 saya mengikuti Dikbang Sespim waktu itu. 2008. Nah, kali ini justru dari pimpinan mengatakan ke saya, ngasih tahu saya, Dek, jangan minta kembali ke sana ya. Beda waktu dengan Selapa, saya berharap dipindah, tapi nggak dipindah. Begitu habis SP malah pimpinan, jangan kembali ke sana lagi ya. Gitu. Nah, itu berarti pimpinan sudah mulai mengharapkan saya untuk ditugaskan di area yang lain. Akhirnya saya selesai SP pindah ke Jogja. Iya. Berarti cukup lama juga ya di Karungkit di Sulteng. Penugasan di Sulteng total 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. Oke. Nah, Kasat Sabara 1 tahun diselingi itu. Oke, baik. Seru Bapak, tapi mohon maaf kita harus cut dulu gitu ya. Ada yang harus lewat dulu. Mohon maaf sahabat Sursari, kita cut dulu, nanti kita kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Saat ini Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri membuka layanan poliklinik swasta bernama Pavilion Edelweiss Presisi. Bertempat di Gedung Holid Sudirjo lantai 3 Rumkit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Adapun keunggulan bagi pasien yang berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi antara lain pendaftaran langsung tanpa antri,
pelayanan yang excellent, ruang tunggu yang nyaman, proses pelayanan yang cepat dan tepat, mendapatkan akses laboratorium dan apotek pribadi sehingga mempercepat proses berobat, mendapatkan akses VIP untuk tindakan MRI, endoskopi, ekokardiografi, EKG, dan berbagai macam tindakan pendukung lainnya. Juga tempat parkir VIP gratis khusus pasien Pavilion Edelweiss Presisi. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini juga menyediakan polispesialis anak, polispesialis penyakit dalam, polispesialis bedah umum, polispesialis saraf, dan berbagai poliklinik spesialis lainnya. Poliklinik Pavilion Edelweiss Presisi ini sudah berstandar internasional, mulai dari ruang tunggu, ruang dokter, sampai ke petugas yang sudah tersertifikasi secara keseluruhan. Ayo berobat ke Pavilion Edelweiss Presisi dan nikmati pelayanan paripurna. Salam sehat, salam presisi, gaspol, jangan kendor. Ya, sahabat Rusari, kembali lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Kita lanjut lagi tour of duty-nya. Ya, Dr. Agustinus, tadi 2008 Sespim, gitu ya. Terus nggak boleh kembali ke Sulteng. Dokter tuh kemana jadinya? Jadi seperti tadi saya sampaikan, akhirnya selesai Sespim ditempatkan di Jogja. Oke. Di Jogja diarahkan menjadi Karungkit. Belum menjadi kabin. Jadi Karungkit Jogja tahun 2008. Kalau yang saya soroti sebenarnya pimpinan mengarahkan tadi. Itu sebenarnya antara tour of duty dan tour of area itu sebenarnya pimpinan kita itu sudah melotok lah itu, mengarahkan juniornya, mengarahkan anak buahnya supaya mengenal itu. Jadi kalau Dr. Agus ini dikembalikan lagi ke Poso atau ke Sulteng, ya tour of duty-nya nggak ada. Nggak dapet ya Pak? Tour of area-nya nggak ada. Makanya pimpinan-pimpinan dulu itu sudah tentang begini, tour of duty, tour of area sudah bagus lah. Oke. Jadi Pak Agus ini habis Sespim langsung Karungkit di Jogja. Luar biasa. Nanti ada tour of duty-nya lagi nih. Berapa lama Pak di Jogja Pak? Di Jogja kurang lebih 3,5 tahun ya. Jadi Karungkit 1 tahun, kemudian Kabidokes 1,5 tahun. Gitu. Oke. Kabidokes ya. Sama-sama di Jogja, jadi Karungkit. Itu juga menarik juga. Sebelum Karungkit, setelah Karungkit, karena mencari job AKBP sama Pak Kapolda diberi jabatan di Intel tuh. Itu lepas lagi berarti, keluar dokas lagi berarti. Kasat 3 kalau nggak salah waktu itu, POA, pengawasan orang asing gitu. Tapi tetap melaksanakan tugas sebagai Karungkit sambil belajar di POA-nya itu. Jadi 2 kali lagi saya berkesempatan itu. Jadi saking sukanya atau saking sayangnya sama Pak Agus ini, dicarikan jobnya yang ada itu di POA itu. Di POA. Menarik lagi itu kan. Sebenarnya kita bisa mengambil intisarinya di situ juga. Iya. Betul. Terus habis itu baru Kabidokes. Jadi Karungkit, Intel POA, langsung jadi Kabidokes. Luar biasa. Intel menjabat double ya. Yang tadi Intel sama Karungkit juga. Gitu sebagai Karungkit juga. Itu di Intelnya berapa lama? Kurang lebih 6 bulan aja sih. 6 bulan. Ya, 6 bulan aja. Langsung dapat tuh Pak? Pak Kapolda mau bantu untuk job. Iya, langsung dapat tuh. Iya, langsung. Enak ya. Luar biasa. Jadi begitu AKBP setengah tahun di situ, dapat AKBP, terus jobnya masuk ke Kabidokes. Habis Kabidokes di situ setahun ya. Setahun setengah. Oh, ini geser lagi. Ke Pusdokes. Ke Pusdokes ya. Ke Pusdokes. Pusdokes tarik ke dekat Monas dulu. Suruh lihat Monas. Habis dekat Monas tarik lagi ke NTT ya. Dijauhin lagi. Cari lagi. Iya.
biar tahu Indonesia ini sangat luas. Ya, Indonesia Tengah. Iya. Kan udah Jawa tuh, Jogja. Iya. Jadi coba di Indonesia Tengah, NTT itu. Ya. Itu jelas itu perbedaan waktunya udah 1 jam ya. Ya, kemudian budayanya beda, Beda. ya kan SDM-nya beda. Tapi di NTT ketemu Pak Zulfa nggak? Oh, Pak Zulfa udah pindah. Oh, udah. Siap. Izin mendahului Bang. Berarti setelah Dokter Joko? Setelah Oh, Belum. Dokter Aris spesialis Aris, THT. ya. Jadi Pak Agus itu dari NTT tarik lagi ke pusat. Ke Dokter lagi. Untuk dekat Monas lagi. Ya. Habis dekat Monas, kemudian ditarik lagi ke Papua ya. Ke LKUK dulu. Enggak Oh, ya. Itu anu Mabes ya. Ya. KLKOK dulu. Loncatannya banyak juga ya Pak? Berarti berapa lama di NTT dulu Pak? Izin. Di NTT 1 tahun 5 bulan. Dari tahun 2013 sampai 2015. luar biasa. Berarti ya itu tadi. Saya udah ngeliat batu karang. Ya, Ya, memang harus lihat batu karang dulu Bapak ya. izin. Biar lengkap. kan. Biar Iya. lengkap. Indonesia. Iya. Kalau nggak gitu kan nggak tahu Indonesia. Ya. Loncatannya banyak gitu ya, dari area-area yang tadi makanya Bapak bilang tour of areanya di situ ya, dari jabatan AKBP tadi pindah jadi AKBP, kemudian jadi Kabidokes itu tadi kan, kemudian pindah lagi. Kira-kira kalau Bapak pertimbangannya dari Bapak nih, versi Bapak ya, pembelajaran atau kenapa pimpinan memberikan kebijakan seperti itu Pak, kira-kira Pak? Ya, kita berprediksi positif aja. Nah, karena tour of duty, tour of area itu pada dasarnya memberikan pengalaman bagi kita. Kita harus mengenal wilayah-wilayah di Indonesia ini, sehingga kita misalnya jadi pimpinan nanti memutuskan itu tidak Java sentris atau tidak Sumatera sentris, tetapi Indonesia. Oke. Nah, kemudian tour of duty ini memberikan pengalaman bagi kita, tupoksi kita ini macam-macam gitu. Jadi kalau kita jadi pimpinan juga kita itu tahu bahwa keputusan itu didasarkan pada ya tugas pokok kita ini yang sangat bermacam-macam. Nah, jadi kayak Pak Agus ini untuk AKBP dari NTT kemudian ke Mabes, ke Pusdokes. Di Pusdokes ini geser juga tour of duty juga, yaitu sebagai KLKOK. Berarti kombesnya di KLKOK. Kombesnya Ya. di LKUK. Oke. Kemudian nyampe di sini Pak, ceritanya dari mana Pak? Nah, ini masih jauh. Oh itu masih jauh. Soalnya saya mikir kalau udah di Jakarta tuh dikit lagi nyampe. Ternyata itu masih Dari jauh. KLKOK ke Papua. Papua. Oh, wow. Oh, my sempat. God. Ya. Luar biasa. Saya tahu Kurang kenapa, jauh mungkin kenapa ya. Bapak ngambil temanya ini ya. Iya. Jadi kalau temanya tour of duty, tour of area pas juga. Pas banget, Jadi bener. dari Dari Tengah, Sabang dari sampai timur, Merauke nih Pak. Kemudian ke timur lagi, Timur ke lagi. tengah lagi, Tengah ke lagi. timur lagi. Pokoknya udah pemain ya, kalau kasarnya kalau pemain bola udah tau lah ya. Jadi dari jadi back, jadi kiper. kiper Jadi dulu, jadi back, penyerang. jadi gelandang penyerang. Wah, Betul. udah tahu berarti udah hebat lah. Terus dari Wasit. Wasit. KPI wasit. Diakhiri dengan wasitnya. jadi dari Papua, Papua, kemudian ke Sumut. langsung Sumut ya. Siap. Papua 1 tahun 2 bulan, kemudian ke Sumut. Ya. Bedo ke Sumut. Sumut berapa ya? 2 tahun 2 4 tahun. bulan. 2 tahun? 4 bulan. 4 bulan. Ya. Beliau juga pernah di Sumut. Jadi Iya. Oh, berarti ini. Saya 2 tahun juga, tapi di tahun 2011 2013. Oh. Pak Agus di 2023, 10 tahun kemudian. Berarti fotonya Pak Karungkit udah ada di Udah ada dan sudah kelipatan foto-foto yang Sekian. lain. Nah, karena kita tour of area itu ya kira-kira 2-3 tahun gitu ya. Iya. Nah, jadi kita mulai menyukai, harus pindah lagi Iya, untuk iya. nambah Iya, pengalaman lagi. Karena kita biasa tour of duty. ya. Kesulitan nggak Pak
ketika baru itu tadi Bapak bilang baru beradaptasi di area yang satu, baru menikmati udah suruh pindah lagi ke sini dengan tugas dan tanggung jawab yang baru tentunya ya, gitu kan, adaptasi lagi, kemudian baru menyesuaikan pindah lagi. Jadi kira-kira sebagai Kabag WI di Rumah Sakit Tingkat 1 Pusdokes ini, Pak Agus ini di Kabag WI setahun ya? 1 tahun. Setahun, kira-kira setahun. Nah, ini ada panggilan lagi untuk tour of area dan tour of duty juga. Jadi sebagai Kabidokes Polda Jawa Tengah. Insya Allah nanti sertijabnya menyusul. Masih grace soalnya. Tadi udah pelepasannya ya Bapak ya, izin. Pelepasan sudah. Ya tinggal nanti diteruskan aja ke depannya. Dulu sebagai Kabag WI ini tugasnya tuh apa itu Bapak izin? Jadi ada 2 di situ. Prinsipnya membantu pimpinan dalam ini Pak Karungkit di bidang pengawasan. Pengawasan ada 2, pengawasan pelayanan kesehatan dan pengawasan pelayanan umum. Jadi semua hal yang terkait dengan pelayanan kesehatan ada Kasubag yang membidangi. Kemudian untuk pengawasan pelayanan umum, yaitu di luar pelayanan kesehatan, ya contohnya misal pengelolaan aset, parkir dan sebagainya, pokoknya di luar pelayanan kesehatan itu masuk ke pelayanan umum gitu. Jadi 2 bidang itu yang kita handle. Informasinya itu setelah Bapak pegang itu apelnya makin rajin katanya. Apelnya makin rajin. Soal apel ini ya. Siap. Soal apel ini memang saya memberikan pesan pada Pak Agus ini untuk diaktifkan. Luar biasa. Karena memang cirinya TNI Polri gitu ya. Itu di apel ya. Mengawali kegiatan itu dengan apel, mengakhiri dengan apel sebenarnya ya. Ketika itu kita pengawasannya di situ sebenarnya. Ya. Jadi tanpa kita sadari dengan apel seperti itu hubungan antar teman bagus, kemudian kita saling percaya kepada teman, kemudian internalnya kita menjadi lebih disiplin. Luar biasa itu, gebrakan. Programnya Bapak lewat Pak WI. Rupanya menung baik. Ada delegasinya. Pantesan kita dipecutin, salah ya? Enggak Pak. Tapi mohon maaf, kita break lagi ya Pak, gitu, karena ada yang melewat. Sahabat terus sehari, mohon maaf, kita break dulu, nanti kembali lagi setelah yang satu ini. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara Tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolrikramatjati.com. Ya, sahabat Rusari, ketemu lagi di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Lanjut tanya lagi ya. Dokter, tadi tour of duty-nya banyak, tour of area-nya juga banyak gitu. Tantangan pada setiap tempat gitu kan, dan setiap jabatan tuh beda-beda ya gitu. Mungkin bisa berikan gambaran. Ya, yang pertama kita mesti mempelajari dulu ya karakter SDM di situ, budayanya, dan kemudian kita pelajari kurang dan lebihnya yang ada di situ. Nah, dari kekurangan itu kita kumpulkan dulu data awal, kemudian kita baru menyusun rencana untuk memperbaiki itu. Kita buat programnya, tahapannya, nah kemudian baru kita aplikasikan. Sambil terus kita evaluasi, kita eksekusi, kita evaluasi, kita perbaiki, kita terapkan lagi. Dan saya harus selalu memberikan motivasi. Untuk apa sih kita mengajak mereka untuk berubah atau menuju apa yang diharapkan pimpinan, atau menjadi goal pimpinan, kebijakan pimpinan, yang tidak lain
pasti penjabaran dari pimpinan-pimpinan di atasnya. Jadi kita harus mengajak mereka, memotivasi bahwa ini untuk organisasi, dan kita harus merubah dari hal yang negatif menjadi positif itu terus, dan merubah budaya itu harus tidak berhenti ya, terus menerus, karena butuh waktu lama. Gitu aja sih tantangannya, biasa di awal-awal aja, setelah rutin udah jalan biasa ya. Jalan menjadi kebiasaan. Seperti apel pagi, ya kan? Iya, itu apel pagi. sebuah tantangan juga gitu ya, dengan Pak Kabak WI datang kemudian diberikan tantangan nih gitu ya dari Pak Karungkit untuk merubah budaya yang sebenarnya sudah ada gitu ya Pak. Apel pagi sudah ada, tetapi merubah polanya, merubah sistemnya kan bukan sesuatu yang mudah ya Pak gitu. Untuk tantangan di rumah sakit sendiri sebagai Kabak WI gimana Pak? Sama sebetulnya ya. Kita masuk di penugasan yang baru, kita pelajari dulu, kemudian kita mohon petunjuk pimpinan kita arahnya kemana nih. Nah, kita mencoba menjabarkan, kita cermati setiap arahan pimpinan, arahan Karungkit waktu apel itu, kita cermati satu persatu, kemudian kita bahas di Bak WI, kita tindak lanjut kita apa. Dari poin 1 arahan Pak Karungkit waktu apel, poin 2 penjabarannya apa, poin 3 apa di ruang lingkup tugas kita. Nah, kemudian langsung kita jadikan arahan apel, kemudian kita buat nota dinas dan sebagainya, sehingga itu nyampe lebih dalam ke personil. Semua staf terinternalisasi apa yang diinginkan pimpinan. Itu aja sebetulnya, simple. Sambil terus memotivasi bahwa kita ini melayani itu sebetulnya memberikan kebahagiaan pada orang. Kalau orang lain yang kita layani bahagia, itulah kebahagiaan kita. Sebagai wujud rasa syukur selalu diselipi motivasi-motivasi seperti itu. Karena pada dasarnya kita semua manusia, ketika kita berikan bimbingan, kita arahkan, kita motivasi kembali ke kodrat manusia, apa yang dicari biasanya masuk gampang gitu. Trik-triknya kayak apa itu kalau bisa? Ya motivasi. Setiap kali kita berikan motivasi untuk apa hidup ini. Hidup ini kan harus berperan, bermanfaat untuk orang lain. Jadi salah satu bentuk itu ya rasa syukur. Kita sudah bisa diberi kesehatan. Nah, apa yang bisa kita berikan pada orang lain sebagai bentuk syukur itu? Di antaranya salah satunya melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, apa yang menjadi harapan pimpinan, apa yang menjadi ketentuan di mana kita bekerja. Makanya saya sering bilang jangan pernah mengotori atau meludahi piring di mana kita makan. Setuju. Jadi jangan pernah menjelek-jelekan institusi kita, instansi kita bekerja, tetapi ketika kita merasa ada yang perlu diperbaiki, perbaiki saja, jangan mengeluh. Itu seringkali kita tanam. Oke, luar biasa. Untuk merubah budaya itu tentunya Dr. Agustinus luar biasa ya perjuangannya gitu. Tadi nggak boleh mengeluh itu tadi. Berarti kan harus dibawa dengan senang hati. Bagaimana bisa akhirnya biasanya apel di belakang, ya kan depan Griu itu. Iya. Iya loh, depan gedung Griu. Zamannya Pak Kabak ini kan langsung digeser ke presisi. Geser presisi. Ya, kan? Dari soal apel ini saya juga titip pesan ke Pak Agus ini. Jadi pimpinan katakanlah Karungkit, Wak Karungkit ini ada hari-hari khusus yang seluruhnya harus hadir. Apel gabungan. Misalnya kita sekarang kan ada Senin sama Kemis. Senin itu Pak Karungkit, Kemis itu Pak Wak Karungkit. Kemudian Jumat kita jangan terfokus masalah kerja terus. Ada waktu untuk refreshing, untuk olahraga pagi hari Jumat. Kemudian dari Senin, Selasa sama Rabu ya. Selasa Rabu itu sebenarnya ide saya pimpinan di bawahnya, para akabit, para kasubit, kasubag, biar dia itu memberikan pesan kebaikan. Ketika orang itu memberikan pesan kebaikan, sebenarnya kita sendiri itu untuk tidak baik itu ada remnya. Betul. Kemudian saya selalu SMS sama Pak Agus untuk pesan-pesan dengan kasubag, kasubit, kabak, kabit di sektor-sektor tertentu ya. Ini kan dibagi.
Jadi blok-blok ini ada kekhususan untuk di blok ini perlu tambahan ini. Yang umum apa sih? Kemudian yang tambahan di situ informasi tentang apa. Jadi saya sangat terbantu sekali dengan mekanisme seperti itu. Bagus banget gagasannya tadi. Iya, tapi memang dari pola apel yang seperti itu, Pak. Ini dari saya sendiri ya, Pak, gitu. Kita bisa mendapatkan informasi yang hampir sama persepsinya gitu loh. Jadi seperti Bapak menginformasikan adanya kegiatan apa, misalnya ada rapat di atas atau kita ada kemarin BPJS, akhirnya semua kan tahu gitu ya, gitu. Jadi fungsi dari apel itu sendiri luar biasa, bukan hanya datang pagi, tapi informasi, kemudian targetnya adalah pelayanan yang tadi Dr. Agus bilang. Jadi bukan cuma masalah datangnya gitu loh, kita bisa memberikan apa gitu kan kepada masyarakat. Itu pelayanan di pagi hari itu tadi. Targetnya itu ya luar biasa. Oke, ada pesan dari Pak Agustinus terkait dengan tour of Dati-nya, perjalanannya sudah panjang gitu ya, dari Sabang sampai Merauke, balik lagi ke tengah. Intinya terkait dengan tour of area, tour of duty, tadi Pak Karukit sempat singgung, itu pasti terjadi di setiap anggota Polri, mau yang Polri umum maupun yang Polri di bagian kesehatan, mau nggak mau. Jadi jangan alergi terhadap perpindahan tugas, karena pada saatnya nanti justru kita akan mendapatkan kenikmatan di situ. Kita tahu wilayah, perbedaan karakter dan sebagainya, dan lama-kelamaan seperti yang tadi Pak Karim sampaikan, memperkaya pengalaman kita. Dan pesan saya sebelum saya berpindah ke tempat yang baru, satu aja yang juga sering saya pesankan ke setiap personil di dalam apel, saya sampaikan, kalau kalian mau disukai pimpinan, hanya satu kok, jangan pernah melaksanakan apa yang diperintah pimpinan. Kaget biasanya, tapi lakukan sebelum diperintah. Berat, Pak. Mendahului. Tapi tetap sesuai koridor, jangan ngarang-ngarang. Berarti kita harus pintar menjabarkan. Jadi tadi makanya apa yang saya pun juga begitu. Ketika Pak Presiden itu pidato apa, Pak Kapolri pidato apa, Pak Kapusdokes pidato apa. Nah, kita ambil sari-sarinya, ini arahnya kemana ini, sehingga kita jadikanlah kebijakan di lingkup rumah sakit kita ini. Jadi seperti itu, kalau mau mendahului keinginan pimpinan ya tadi sebenarnya udah ada arahnya itu. Kalau kita sensitif ya. Jadi untuk sensitif itu juga kita harus belajar. Nah, sebenarnya ini memberikan motivasi juga sama kita, rekan-rekan semua. Jadi kita harus pintar-pintar. Luar biasa. Pintar menjabarkan maunya pimpinan. Ya, pasalnya itu aja sih. Gitu. Kalau kamu melaksanakan perintah pimpinan itu biasa. Kalau mau menjadi orang yang luar biasa, itu istimewa, laksanakan sebelum diperintah. Tapi yang sesuai keinginan pimpinan, sehingga pimpinan kaget-kaget, loh kok udah duluan itu. Tapi susah nggak Pak? Kalau kita udah membiasakan pola berpikir seperti yang Pak Karubit sampaikan, kan kita sudah punya pimpinan dari pimpinan langsung terus ke atas sampai Pak Presiden. Kalau kita sensitif seperti tadi Pak, kita udah bisa langsung kok menjabarkan itu, mengambil intisari yang tadi Bapak sampaikan. Gitu. Dari Bapak sendiri mungkin ada yang disampaikan ke sahabat Trusari, Pak? Sebenarnya podcast kali ini luar biasa untuk kita sampaikan pada junior-junior kita. Jadi tour of duty, tour of area itu keniscayaan ya pasti terjadi. Jadi jangan kita berharap kita kerja di suatu tempat tertentu. Jadi nanti kita dapatnya ilmunya di tempat tertentu saja. Sedangkan di luar sana banyak sekali yang harus kita jadikan background daripada kita suatu saat memutuskan suatu apapun kebijakan dan sebagainya. Ya. Jadi saya terima kasih kepada Pak Agus yang sudah setahun
setahun ini kita bersama-sama gitu. Nah, ini suatu dinamika juga, pesan saya nomor 1 sebenarnya tumbuhkanlah sifat melayani. Nah, di Dokes itu cuma melayani aja. Melayani sama siapa? Internal, ya. Internal itu ya anggota Polri secara keseluruhan. Kemudian melayani dukungan operasional. Nah, kemudian melayani masyarakat eksternal tadi. Hanya 3 ini. Jadi saya yakin ini juga merupakan dukungan terhadap tupoksinya kepolisian, baik operasional maupun pembinaan. Kalau melayani kesehatan khususnya pada anggota-anggota, yaitu dukungan terhadap kesejahteraan masyarakat Polri. Nah, kita dukung fungsi SDM misalnya kan begitu. Kemudian dukungan terhadap operasional Polri. Ya ini yang kita akan masuk dalam sistem SCE. Jadi Scientific Crime Investigation. Ini sudah berkali-kali kita tunjukkan dan kita imparsial. Jadi kalau kita telisik lagi tentang apa yang kita kerjakan sebenarnya sudah menuju ke situ. Dan kita harus memberikan berkontribusi terhadap image masyarakat terhadap Polri yang humanis dan dicintai masyarakat. Bagaimana kita itu sebagai anggota Dokes Polri ini untuk bisa menjadi wajah Polri yang humanis dan dicintai masyarakat. Itu saya pikir pimpinan akan begini. Jadi keberadaan kita sebagai unsur di Polri ini cukup diapresiasi. Saya pikir itu untuk luar biasa Pak Karungkit memujangannya hari ini. Hebat betul. Pantas lah jadi Karungkit. Jadi kalau yang lain itu Agus ini tour of duty Kabidokesnya itu lebih banyak dari saya. Lalu Bapak dulu? Jadi Pak Agus ini 5 Kabidokes. Lalu Bapak dulu berapa kali jadi Kabidokes? Saya hanya 2. Oh 2. Jadi dulu di Sumatera Utara. Terus kemudian di Metro Jaya. Jadi setelah Metro Jaya itu, kalau sudah di Metro Jaya itu Kabidokes yang paling tua. Oh gitu. Sedangkan umur saya masih 11 tahun lagi. Waduh. Jadi saya harus memutuskan saya harus hidup di Mabes Polri. Jadi tour of duty-nya yang banyak. Di Kabidokes Mapta 5 tahun. Wakarungkit 2,5 tahun, ke BNN 2 tahun, kemudian balik lagi ke Karungkit. Luar biasa. Jadi ini sebenarnya beliau dikit jadi mengajarkan pada junior kita. Saat ini kan barangkali yang punya keinginan di luar itu indah sekali, di timur indah, di barat indah, di tengah indah. Jadi apapun di polisi itu menyenangkan untuk bisa kita berkontribusi membantu masyarakat. Itu aja ya. Luar biasa. Hebat. Mungkin ada tambahan Mbak Evi? Cukup. Iya. Cukup ya. Oh iya. Ini luar biasa. Ya terima kasih Pak Karungkit, terima kasih mantan Kabak WI ya. Maaf ya. Dalam perjalanan kita melalui podcast ini, kita telah mendengar kisah-kisah yang luar biasa tentang pengabdian, keberanian, dan pengorbanan yang menjadi bagian dari tugas kepolisian. Hari ini kami mengucapkan selamat bertugas kepada salah satu senior kita, Kombes Pol Dr. Gigi Agustinus, MHT. Terima kasih atas dedikasinya yang telah diberikan kepada rumah sakit yang tercinta ini. Kami mendoakan supaya kami mengucapkan terima kasih atas semua yang telah beliau lakukan selama di rumah sakit ini. Sukses selalu dan semoga kita bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat jalan Pak Agus. Terima kasih. Saya izin dulu, geng. Selamat dulu, senior. Ya. Baik, sahabat Terusari, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Tour of Duty and Tour of Area ya. Tadi tidak hanya Pak Agustinus ya,
Pak Karungkit juga tadi sedikit menceritakan tentang perjalanannya gitu ya. Nanti mungkin akan ada lagi gitu ya informasi-informasi lain yang menarik yang bisa diambil pelajarannya di podcast Ngopi Rusari. Ya, kalau sahabat Rusari ingin tahu informasi-informasi baik itu umum, pembelajaran, kesehatan, tempatnya di podcast Ngopi Rusari. Jangan lupa di like, subscribe dan komen di mana Rumah Sakit Polri Kramat Jati. ya. Sekian dari kami, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi.